Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus salih, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga kelak yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kaifahalukum santri-santri Ustaz? Masya Allah ya. Semoga Allah jaga antum dalam kondisi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita sudah belajar menyimak video tentang makanan sehat ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang sirah nabawiyah yang dimana berkaitan dengan makanan ya. Begitu pentingnya makanan bagi kehidupan kita, selain untuk tubuh kita, tapi bagaimana kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi bagaimana nanti kita menjalani kehidupan, nanti akan mempengaruhi bagaimana kita taat kepada Allah ya. Dan insya Allah hari ini adalah sirah nabawiyah tentang bagaimana keberkahan makanan yang dihidangkan oleh Jabir ya, keberkahan makanan yang dihidangkan oleh Jabir atas izin Allah tentunya. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana makanan yang sedikit dengan keberkahan dan izin Allah cukup untuk 1000 pasukan ya. Nanti sirahnya disimak ya nak ya. Nah, sirahnya pada tayangan berikut ini. Pertempuran Khandaq dikisahkan sebagai salah satu pertempuran terbesar umat muslimin melawan kaum Quraisy. Pada peristiwa perang Khandaq, di saat penderitaan kaum muslimin menjadi-jadi, Jabir merasa sedih melihat kondisi yang menimpa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat proses pembuatan parit, pasukan tak makan kecuali minum air putih dan beberapa biji kurma selama 3 hari penuh. Bukan hanya pasukan perang saja, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama selama 3 hari sama sekali tak makan. Hingga suatu ketika ada 2 sahabat yang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan jika mereka kelaparan. Keduanya membuka bajunya dan menunjukkan jika perut mereka diikat dengan 2 batu besar untuk menekan usus dan menahan lapar. Tanpa banyak bicara, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun membuka bajunya dan menunjukkan jika beliau memiliki 3 batu di perutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka bajunya dan menunjukkan 3 batu diikatkan pada perutnya, salah seorang sahabat bernama Jabir merasa sangat tersentuh. Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk pulang menemui istrinya. Jabir berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah." Dan saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan Jabir menemui istrinya. Jabir pun pulang dan sesampainya di rumah bercerita kepada istrinya tentang apa yang ia lihat. Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat lemah dan lapar. Namun beliau tetap bersabar. Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing."
Jabir segera menyembelih kambing itu. Lalu istrinya memasakkannya, kemudian membuat beberapa potongan roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana Jabir membisiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit. Datanglah Anda dengan 3-4 orang sahabat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ada berapa banyak makanan yang ia dan istrinya siapkan?" Jabir menjawab, "Saya siapkan 1 kambing saya dan 1 gandum." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian berdiri di atas batu dan berkata, "Wahai muhajirin dan ansar, datanglah ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua." Jabir merasa sangat kaget dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, makanan hanya cukup untuk 3 dan 4 orang saja." Lalu Rasulullah berkata, "Pulanglah dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang." Lalu Jabir pulang dan berlari, dan belum sampai ke rumah mengatakan, "Wahai istriku, kita dipermalukan." Jabir merasa panik dan bingung. Pasalnya, jumlah makanan yang ia siapkan saat itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan 1.000 pasukan yang tengah kelaparan. Saat itu istri Jabir pun berkata, "Apakah ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Jabir pun menyampaikan bahwa Rasulullah berpesan agar Jabir pulang dan tidak menyentuh makanan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Istrinya pun menjawab, "Baik, jangan disentuh, biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang," jawab istri Jabir. Tak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama 1.000 pasukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan meminta Jabir menutup pintu. Kemudian Jabir menunjukkan makanan yang disiapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 wadah adonan roti dan 1 wadah kari yang ditunjukkan pada saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tempat makanan tersebut dan meminta istri Jabir untuk memanggil para pembuat roti di seluruh Madinah. Tak lama para perempuan di Madinah pun datang beramai-ramai ke rumah Jabir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta agar masing-masing perempuan mencuil sedikit dari adonan roti tersebut, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyendokkan sendiri kari yang telah masak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Jabir memanggil para pasukan yang ada di luar rumah. Masing-masing 10 sahabat yang dipanggil, dan ditutuplah kembali pintu rumah Jabir. Setiap kali ada sahabat yang masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak membatasi berapapun makanan yang hendak disantap para sahabat, karena pasukan dan para sahabat telah menahan lapar selama 3 hari, dan tentunya memang harus ada cadangan bagi mereka di dalam perutnya selama beberapa hari ke depan. Sampai pada akhirnya terus berlalu. 1.000 pasukan telah kenyang dengan jamuan yang dibuat di rumah Jabir. Lantas Jabir pun terheran-heran karena tak sedikit pun adonan roti dan kari yang dibuat istrinya berkurang. Karena ketika dicuil dan dituangkan, adonan kembali mengembang pada bentuk serupa. Semua atas izin Allah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Jabir memanggil seluruh warga Madinah seluruhnya
yang juga saat itu tengah kelaparan. Maka dipanggillah ribuan warga Madinah untuk makan dari gandum dan kari yang ada di rumah Jabir, dengan cara yang disampaikan Rasulullah sallallahu sebelumnya. Mereka masuk bergantian sampai semuanya kenyang. Tak disangka setelah memberi makan kepada seluruh penduduk Madinah, adonan roti dan kari yang dibuat istri Jabir masih utuh. Hingga akhirnya Jabir beserta keluarganya bisa makan dengan kenyang. Lalu kembalilah pasukan perang Madinah bekerja menggali parit. Dan setelah keluarga Jabir makan, maka makanan itu pun mulai berkurang. Nah, alhamdulillah tadi kisahnya bagaimana, sudah menyimak semuanya? Masya Allah ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah bagaimana gandum ya, terus kambing itu salah satu yang biasa dimakan Rasulullah dan para sahabat ya. Dan pasti gandum ini salah satu makanan yang Masya Allah baik ya, nutrisinya bagus untuk tubuh kita, dan begitu pun kambing ya. Dan itu yang bisa diambil. Dan selanjutnya adalah bagaimana ketika mempraktekkan adab ya, mempraktekkan adab. Salah satu adab yang kita ketahui apa? Saling memberi. Bagaimana Jabir begitu terenyuh hatinya melihat Rasulullah, terutama ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terlihat sedang kelaparan ya. Akhirnya apa yang dilakukan Jabir? Ya, Jabir pulang ke rumahnya dan melihat ada makanan, sedikit makan, walaupun hanya sedikit, tapi bagaimana Jabir begitu peduli kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat yang lainnya. Ya, itu yang bisa kita ambil. Dan yang perlu diperhatikan kembali adalah hati-hati dengan apa yang kita makan, ya, bukan hanya sekedar mengenyangkan, bukan hanya sekedar menyehatkan, tapi harus diperhatikan halal dan haramnya. Terlebih lagi kita seorang muslim, karena itu akan mempengaruhi perilaku dan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan. Nah, mungkin cukup itu dari Ustadz untuk pelajaran iman pada hari ini ya. Dan terus semangat ya nanya dalam belajar, dan semoga menambah keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup bersama-sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.